Pasti pernah dengar kan, semuanya itu energi. Tapi kadang kita agak bingung, apa artinya? Nah, kabar baiknya adalah kalau kita udah paham banget bahwa semuanya ini adalah energi, kamu bisa banget menciptakan dunia sesuai keinginan kamu. Yuk kita bahas soal energi dan betapa pentingnya hukum ketertarikan. Ini adalah hukum yang keren banget, yang bilang kalau kita tarik energi sesuai dengan yang kita pancarkan ke dunia. Nah, nggak cuma itu aja nih. Ada 5 trik hebat yang bisa kamu pakai buat mengubah seluruh dunia kamu dengan merubah energi yang unik kamu. Terus terakhir, kita juga akan bahas cara beralih dari hal-hal sederhana ke manifestasi yang lebih kompleks. Siap? Mengapa segalanya menjadi energi? Jadi gini nih, energi itu bahan dasar buat bikin segala macam yang ada di dunia ini. Menurut si jenis fisikawan Albert Einstein, energi itu nggak bisa hilang gitu aja, dan nggak bisa dibikin lebih banyak. Yang ada cuma jumlah energi yang kita punya sekarang ini yang bakal selalu ada. Einstein juga bilang kalau kita ngebentuk realitas berdasarkan perspektif masing-masing. Nah, ini benar banget nih, dan bisa kita manfaatin pas kita mau ubah sesuatu. Kita bisa membentuk realitas sesuatu sesuai keinginan kita, dan ada bukti ilmiahnya loh. Yang paling terkenal adalah eksperimen celah ganda di fisika kuantum. Eksperimen itu jelasin kalau partikel cahaya bisa ada di banyak tempat, tergantung kita lagi ngeliat atau enggak. Mengapa energi penting dalam hukum ketertarikan? Jadi, ketika kita main-main dengan hukum ketertarikan, kita coba manfaatin tenaga alam semesta untuk dapetin apa yang kita mau. Kayak cinta, duit, karir keren, atau apapun yang kita pengen. Nah, pertanyaannya sekarang, apa hubungannya sama energi dan hukum ketertarikan ini? Nih, biar lebih jelas, kita bisa lihat ke ilmu fisika kuantum lagi. Ada eksperimen yang menunjukkan kalau niat kita bisa langsung mempengaruhi apa yang terjadi di dunia kita. Buat awalannya, orang yang ikut eksperimen ini dengerin suara yang dimainkan secara acak dan kadang-kadang lebih keras di telinga kiri atau kanan. Tapi pas mereka niatin buat dengerin suara lebih keras di satu telinga, suaranya di telinga itu malah jadi lebih kencang. Artinya, niatan bisa bikin kenyataan. Bayangin deh, kalau kita tuh fokus sama energi positif buat niatan kita. Dan kita beneran komit buat ubah dunia sekitar kita. Karena benar-benar segalanya di alam semesta ini adalah energi. Jadi gak ada yang gak bisa kita ubah. Bagaimana mengubah energi kamu? Yap, sekarang kamu udah tahu banget kalau semuanya tuh energi. Dan kita bisa banget nih ubah realitas dengan niatan dan energi kita. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya yang paling oke buat maksimalin kekuatan ini? Jadi, yuk kita bahas 5 strategi buat bikin energi kamu bener-bener ngaruh banget di dunia sekitar kamu. Memahami alam semesta. Sebelum kamu bisa merubah alam semesta, kamu perlu bisa benar-benar ngerti tentang energi dan juga gimana realitas kamu sekarang. Cuma dengan dengerin dan pikirin hal-hal tadi, kamu udah jauh banget nih dalam nanggepin gimana alam semesta ini berjalan. Buat lebih paham lagi, kamu bisa mulai dengan ngelakuin perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari kamu. Misalnya, coba deh tetapkan niat sederhana
tentang cara kamu mau berbuat dalam satu hari. Dan kamu bakal lihat betapa hal sekecil itu aja udah bisa berubahin cara kamu beraksi. Nggak cuma itu, usahain juga buat baca sebanyak mungkin tentang alam semesta dan energi yang ada di sekitar. Semakin banyak cerita sukses yang kamu telusuri, semakin oke juga kemampuan kamu dalam hal ini. Temukan energi spiritual batin kamu. Jadi, ketika aku bilang segala sesuatu itu energi, kamu juga salah satu bentuk energi itu sendiri. Tapi oke, gini, apakah kamu memandang tubuh dan jiwamu sebagai satu bentuk energi? Mungkin ada yang menyebutnya energi rohaniah atau energi spiritual. Pokoknya yang jelas, gak ada batas yang nyata yang memisahkan kamu dari hal-hal lain di sekitar kamu, atau bahkan duniamu. Yang penting lagi, kamu gak terbatas oleh ruang dan waktu. Kamu bisa mengubah banyak hal dengan kekuatan energimu sendiri. Nah, ketika kamu mulai nangkap konsep ini, kamu bakal nyadar bahwa kamu punya kemampuan buat merubah duniamu sesuai dengan apa yang kamu mau. Tingkatkan energi kamu dengan energi positif. Ketika kamu lagi dalam suasana hati yang positif, kamu bisa mempengaruhi semua energi yang ada di sekitar kamu. Jadi positif juga. Ini sering disebut sebagai getaran dengan frekuensi tinggi. Dan ini bisa menarik hal-hal bagus ke arahmu sambil menjauhkan kamu dari energi negatif. Makin positif kamu secara keseluruhan, makin jago kamu dalam bikin realitas sesuai yang kamu pengen. Jadi bisa lebih gampang deh buat narik hal-hal keren. Kayak pasangan yang cinta banget, kerjaan yang stabil, teman-teman yang oke, dan uang yang berlimpah. Jangan selalu mencari energi negatif di sekitar kamu. Jelas, tips sebelumnya tuh gampang buat diikutin kalau kamu lagi dalam kondisi oke. Tapi kalau lagi susah dan merasa down atau tertekan, pasti khawatir kan bakal ngeluarin energi negatif dan malah ngerangkul hal-hal negatif lainnya. Nah, kalau kamu lagi berada dalam situasi yang negatif, disebut juga sebagai bergetar dengan frekuensi rendah. Biasanya malah bikin kamu makin tenggelam daripada membantu kamu bangkit. Terus gimana cara menghadapinya kalau kamu lagi down? Pertama, ada rencana jangka panjang kayak ikutan terapi, nulis jurnal, atau nyari dukungan dari teman-teman. Tapi buat jangka pendek, hal-hal kayak bikin daftar rasa syukur bisa bantu banget. Jadi, tulislah 3-5 hal setiap hari yang bikin kamu merasa bersyukur. Itu latihan sederhana yang bikin kamu fokus sama kebaikan-kebaikan dalam hidup kamu. Dan bikin lingkaran positif yang hasilin energi dengan getaran tinggi. Berkomitmen pada perbuatan baik. Terakhir, pasti pernah dengar ungkapan apa yang terjadi maka terjadilah. Iya kan? Banyak orang mikir kalau ini maksudnya kita bakal dihukum kalau kita berbuat buruk. Tapi lebih baik dianggap sebagai motivasi buat ngelakuin kebaikan. Jadi coba ingetin diri sendiri, semakin banyak energi positif yang kamu sebar, semakin banyak pula yang akan balik ke arah kamu. Contohnya, kamu bisa coba lakuin satu kebaikan kecil buat orang setiap hari. Atau satu buat teman, dan satu lagi buat orang yang belum kenal. Apa yang orang-orang di sekitarmu butuhkan? Bagaimana cara kamu bisa bawa keceriaan dan kebahagiaan? Ini lebih gampang dari yang kamu kira. Ngerespon dengan pujian, tawaran buat nemenin anak di malam hari, atau bantuin orang hias rumahnya adalah contoh sederhana buat kasih energi positif ke dunia.
Kalau kamu konsisten lakukan hal baik kayak gitu, bisa aja kamu bakal kaget lihat betapa cepatnya hal-hal positif masuk ke dalam hidupmu. Mulailah mewujudkan perubahan dalam hidup kamu hari ini dengan menggunakan energi positif. Sekarang kamu udah punya gambaran yang lebih jelas tentang energi, serta bagaimana posisi energi unikmu di alam semesta. Nggak cuma itu, kita juga udah ngebahas cara ningkatin getaran positif dalam hidupmu. Penting banget diingat, semua yang kamu pelajari di sini sesuai banget dengan prinsip the law of attraction. Dengan ngelakuin teknik-teknik buat naikin energimu, sebenarnya kamu udah siap buat nangkap hal-hal gede nih. Jadi, kenapa harus berhenti di sini? Ini momen yang pas buat ngulik lebih dalam lagi cara mewujudkan uang, cinta, sukses, dan apapun yang kamu pengenin. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.